Persembahan online dapat ditransfer di rekening BCA 380 1467111 atas nama GBI Rawasari dan CIMB Niaga 800094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel menyediakan poli umum, konsultasi dan pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan darah sederhana, kolesterol, gula, dan asam urat, konsultasi telemedicine melalui WA dan aplikasi mobile JKN, dan pelayanan kunjungan atau home care. Poli gigi, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, cabut gigi, dan tambal gigi. Poli kebidanan, konseling kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, asuhan pasca melahirkan, memandikan bayi baru lahir, perawatan tali pusat, tindik telinga bayi, imunisasi berjadwal, keluarga berencana, dan perawatan payudara ibu hamil dan ibu menyusui. Telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut, dapat menghubungi WA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga. Klik Provinsi Kepulauan Riau. Klik kota atau kabupaten. Dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih klinik rumah sehat Bethel dan simpan. Klik saya setuju dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda.
Bapak Ibu, satu, dua, jatuh. Jangan diambil lagi. Yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru yang dahsyat yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu, dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami. Mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita di saat pergumulan kita.
Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus, Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah setia, tinggalkan penghiburan yang ku rindukan. Selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia.
aku percaya. Yesus, Kau Allah yang dapat dipercaya, menolong setiap kami, memberkati hidup kami. Yesus, Kau Raja, Kau layak disembah, layak Kau dimuliakan, sebab Kau Raja, penebus kami. Kaulah Allah yang dahsyat, Kaulah Alfa Omega, yang selalu ada di tengah pergumulan hidup. Kau layak dimuliakan, layak disembah, layak diagungkan. Yesus Raja, ini anakmu, Tuhan, kami rindu urapanmu. Biarlah Kau Tuhan yang bertata atas hidup. Kaulah Raja yang menuntun langkah kami. Yesus, haleluya. Tuhan, Kau mulia, ya Bapa, Sang Raja, ya Tuhan, Raja mulia. Ya Rabu, ya Raja, ya Rabu, todo ya Rabu, Santo Cristo. Ya Rabu, 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 ya Castere. Oh Jesus, kami sungguh haus urapanmu. Tuhan, ini kami anakmu. Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Jesus,
bangkit berdiri saudara terkasih yang ada di rumah-rumah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari sambil bertepuk tangan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Holy name. Terpuji nama Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersukacita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah,
terkasih bagi Allah yang dahsyat. Sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekiranya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Kita sudah pantasnya bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Yeah, yeah. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, yeah. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan
Allah itu memang Allah yang baik. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesus, Raja mulia, Allah yang ajaib. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Allah yang ajaib. Kaulah
kekuatan kami percaya Kau Allah yang baik, menolong setiap kami, mengurapi kami. Haleluya. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sudah dimulai. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir? Apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan generasi Yeremia? Yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung? Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem. Maka sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari yang ke-10, hari Raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Demikian pula pada waktu Pentakosta yang kedua yang terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. William Seymour dan teman-temannya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Koran Apostolic Faith volume 1 nomor 1 tahun 1906 yang meliput tentang Azusa mengatakan bahwa cikal bakal Azusa dimulai dengan menara doa, prayer tower, dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya! Saya baru pulang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower di gedung Arani Theater. Seperti kita ketahui, APT adalah tempat berdoa atau menara doa dari Pentakosta yang ketiga untuk Amerika dan dunia. Letaknya di sebuah gedung yang paling dekat dengan tempat yang digunakan oleh William Seymour tahun 1906, di mana terjadi Pentakosta yang kedua. Jaraknya hanya sekitar 15-20 meter. Pentecost Again Celebration diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, saya bersama rombongan kecil datang ke APT untuk berdoa. Ini pertama kalinya buat saya berdoa di tempat itu. Pagi harinya sebelum berangkat, Tuhan menyuruh saya untuk membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16 di APT. Sebelum membacakan ayat itu, jadi pada waktu kita baru masuk ke tempat itu,
Kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya hampir tidak kuat berdiri dan berpegangan pada tembok. Saya belum pernah merasakan lawatan Tuhan seperti itu, meskipun di Yerusalem. Setelah itu, saya mulai membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, inilah Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Rumah persembahan. Saya ingat, seperti ini juga yang terjadi pada waktu pentahbisan menara doa SICC lantai 12. Di mana pada waktu itu Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapat penglihatan tentang telinga yang besar. Dan ayat yang Tuhan berikan adalah 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, Tuhan sudah berikan untuk yang lebih besar lagi, yaitu Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Suatu menara doa untuk Amerika dan dunia. Pada acara Pentecost Again Celebration, kami bertiga, yaitu saya, Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God, dan Billy Wilson sebagai Co-Chair Global dari Empower 21, sekaligus Presiden Oral Roberts University dan Pentecostal World Fellowship, mengurapi EPT. Dan setelah itu, kami bertiga saling mengurapi. Tindakan profetik ini perlu dilakukan, karena EPT ini harus mendapatkan satu naungan, yaitu gereja, dalam hal ini Sinode Church of God. Tetapi kalau hanya Church of God saja, ini terlalu kecil, karena harus menjangkau dari denominasi yang lain. Karena itu ada Empower 21, di mana ini merupakan jaringan yang akan menyatukan seluruh denominasi yang ada. Dan itu penting kita lakukan. Dan ini sudah kita lakukan. Haleluya! Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Haleluya! Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun setelah Elia berdoa. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Hal yang pertama, Elia membuat mezbah yang disusun dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel.
Ini berbicara tentang unity. Sesuai dengan Yohanes 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Dikatakan unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa. Hal yang kedua, Elia mempersembahkan lembu yang dipotong-potong, yang diletakkan di atas kayu bakar, di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hal yang ketiga, Elia menyuruh mengambil 4 buyung yang diisi air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban persembahan tadi. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi artinya sebanyak 12 buyung air. Air berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Mungkin pada waktu itu air lebih mahal dari emas. Karena saat itu bangsa Israel sedang mengalami musim kering selama 3,5 tahun. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi kita. Itu bisa berupa uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Setelah melakukan 3 hal tadi, Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Setelah seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Jadi kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat dicurahkan, maka kita harus berdoa seperti Elia berdoa. Di mana kita harus berdoa dengan unity. Gereja-gereja harus unity. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang mahal kepada Tuhan. Apakah itu uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang." Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak.
Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Supaya terjadi kebangunan rohani, maka Tuhan sendiri yang pada ayat ini disebutkan sebagai malaikat perjanjian akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan akan menyucikan orang-orang Lewi yang dapat diartikan gereja Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Persembahan mereka akan menyenangkan hati Tuhan, seperti yang dulu pernah terjadi. Kalau kita ingat awal dari gereja kita GBI Gatot Subroto ini pada awal tahun 90-an, maka pada saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Praise and worship di Karsa Pemuda membuat banyak orang bertobat. Mereka menjadi murid dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan yang seperti itu mulai memudar. Hari-hari ini kita di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan kembali mencurahkan api yang memurnikan gerejanya, supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan, seperti yang terjadi pada waktu itu. Harap dicatat bahwa kebangunan rohani, penuaian jiwa, itu dimulai dengan pemurnian. Memang ini menyakitkan, tetapi hasilnya akan luar biasa. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang turun untuk memurnikan kita, gerejanya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai orang hukuman, kapal yang dinaikinya dihantam badai yang menyebabkan kapal itu rusak. Tetapi 276 orang penumpangnya selamat karena Paulus. Mereka semua berenang ke pantai dan ternyata itu Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak semua orang ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, maka keluarlah ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Karena meskipun dia luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya, mereka berpendapat Paulus seorang dewa. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Dimulai dengan ayah dari gubernur
yang bernama Publius, yang sakit demam dan disentri, disembuhkan. Kemudian orang-orang sakit datang ke Paulus dari pulau itu dan mereka disembuhkan. Kebangunan rohani terjadi. Haleluya! Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini? Bahwa dengan adanya api yang besar, ular keluar menampakkan diri. Ular mencoba menggigit, tetapi justru dikebaskan oleh Paulus dalam api, sehingga ularnya mati. Ular tadi mencoba menggigit Paulus supaya Paulus mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Paulus hidup dan ularnya mati. Dan orang-orang justru menganggap Paulus adalah dewa. Api yang besar ini berbicara tentang api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ini akan membuat ular atau iblis akan menampakkan diri karena tidak tahan dengan panasnya api. Artinya pekerjaannya akan ditelanjangi. Iblis masih mencoba untuk menggigit atau merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan berhasil selama gereja Tuhan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan iblis yang merusak akan dihancurkan. Haleluya! Selama ini mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya menghambat perkembangan dari pekerjaan Tuhan? Tetapi setelah api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta ketiga sedang turun, semuanya akan menjadi jelas. Pekerjaan iblis akan ditelanjangi dan kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari penghambat pekerjaan Tuhan selama ini. Selain hal-hal di atas, Tuhan juga mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap arahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya mau berpesan kepada saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita sampai dibelat-beliti Tuhan karena kita berlaku bengkok, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara untuk berkata bersama-sama, Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berlaku setia. Tuhan, aku mau berlaku tidak bercela. Tuhan, aku akan berlaku suci kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha. Mari angkat tangan saudara. Nyanyikan bersama saya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Papa, setiap hari kami akan memperkatakan ini, Abba. Kami akan berkata kepadamu, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup ini. Apakah hidupku tetap suci, kudus di hadapan-Mu. Kami semua akan berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melakukan semua ini. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati. Hamba berdoa, pakai kami semua. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikir Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau berkati, Engkau lindungi. Tuhan, Engkau tegur juga kami kalau salah. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang kau lakukan saat ini, Tuhan ingatkan itu. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Bapa, kau lihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Oh, Rarabashana. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anakmu. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Doa terobosan pada hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama di dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Doa puasa pada hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Shalom guys, buat kamu teens and youth, ikuti ibadah Nesjen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pastikan sudah vaksin 2 kali.
Dan ibadah Nesjen juga bisa diikuti melalui live streaming di channel YouTube Nesjen My Home. Untuk info lebih lanjut, boleh melalui DM Instagram di @nesjenmyhome atau WhatsApp di 0856 6884 2992. Yuk teman-teman, ikuti ibadahnya. Bersama kita menjadi generasi yang kuat dan berdampak. We are the next generation. Ibadah Dewasa Muda My Home setiap hari Sabtu pukul 19.00 di GBI My Home lantai 2. Kami mengundang untuk kaum muda-mudi untuk dapat bergabung bersama di ibadah ini. Bawa teman-teman maupun sahabat-sahabat kalian ya. Ibadah raya kita diadakan 2 kali. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi. Dan ibadah raya kita yang kedua diadakan pada pukul 11 siang. Ibadah raya kita diadakan secara onsite dan live streaming melalui YouTube channel GBI My Home Official. My Home Kids diadakan 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Mari ajak anak-anak kita untuk ikut beribadah di My Home Kids. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bergabunglah di dalam pos doa GBI My Home. Berada di ruang doa GBI My Home Rawasari lantai 2 setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang kedua, berada di ruang doa GBI My Home Ketapang setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kepada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Melayani setiap hari kerja jam 8 pagi sampai dengan 5 sore. Rabu gratis. Klinik Rumah Sehat Bethel melakukan pelayanan gratis konsultasi dan obat-obatan setiap hari Rabu. Mari datang dan ajak teman saudara ke Klinik Rumah Sehat Bethel. Pelayanan kunjungan atau visitasi baik ke rumah, ke sekolah, ataupun ke kantor Anda. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera di layar ini. Mari nikmati pelayanan gigi, juga mom and baby massage di Klinik Rumah Sehat Bethel. Segera daftarkan diri Anda di nomor yang tertera di layar ini. Promo Kemerdekaan Republik Indonesia, khusus di bulan Agustus. 1. Paket C kolesterol, gula, dan asam urat yang dari 60.000 menjadi 50.000. Suntik vitamin atau suntik KB yang dari 25.000 menjadi 15.000. Free gift selama persediaan masih ada. Mari datang ke Klinik Rumah Sehat Bethel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai seputar pelayanan di Klinik Rumah Sehat Bethel, silakan hubungi 0813 1877 9975 atau sosial media yang tertera di layar ini. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel, melayani dengan kasih. Pemberkatan dan peneguhan nikah. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pemberkatan nikah atau peneguhan pernikahan, daftarkan segera diri Anda dengan pasangan Anda paling lambat 3 bulan sebelum pernikahan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Irma atau Bapak Baskoni. Penyerahan anak dilakukan minggu pertama setiap bulan. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan penyerahan anak, dapat mendaftarkan anak Anda ke Saudari Irma atau Bapak Baskoni. Dan untuk baptisan air dilakukan setiap hari Jumat pukul 4 sore di Gereja GBI My Home dan diwajibkan mendaftar 3 hari sebelum hari Jumat. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Irma atau Bapak Baskoni.
Untuk mendapatkan informasi seputar ibadah dan kegiatan gereja lainnya, mari ikuti media sosial gereja kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube gereja kita. Akan diadakan pernikahan kudus Saudara Makarios Yasep Christogule dengan Saudari Elvidas Menderva pada hari Senin 22 Agustus 2022 di Gereja BNKP Hili Amaila Resort 24 Nias, Sumatera Utara. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Akan diadakan pernikahan kudus Saudara Johnny M. Pegultom dengan Saudari Christine Ginting pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di Gedung Graha Persada Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. WBI My Home akan mengadakan KKR pada hari Rabu 24 Agustus 2022 pada pukul 5 sore bertempat di lantai 1 GBI My Home. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Sylvia Wang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu PDP Deliana di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan jikalau kami masih boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko yang ada di Jakarta beserta keempat wakilnya. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat Bapak Irwan ya Tuhan sebagai gembala sidang kami di tempat ini beserta wakilnya Bapak Anen Kristu Bagio. Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Visi misi-Mu yang baru terus Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah mereka, kemanapun mereka untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang mendengar boleh diselamatkan, boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar mereka, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Tuhan, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Tuhan, sembuhkan ya Tuhan dari setiap masa pandemi-pandemi yang ada, buat setiap bencana-bencana yang sedang terjadi ya Tuhan Yesus, buat setiap krisis ekonomi ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakilnya. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh unity, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, biar mereka boleh bertanggung jawab atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Polri, TNI yang berjaga-jaga atas bangsa kami, yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tegak berdiri untuk keamanan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang. Diberkatilah sumber dayanya ya Tuhan. Diberkatilah airnya, lautnya ya Tuhan. Engkau berkati setiap perekonomiannya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga pembangunan boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati wali kota, gubernur ya Tuhan. Sampai pemerintahan
terendah sekalipun, biarlah ya Tuhan pengurapan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau memberkati pengkhotbah ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah yang ada di rumah-rumah. Biarpun kami ya Tuhan terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap datang ke hadapan Tuhan, untuk tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Jikalau mereka dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau hibur mereka ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati hubungan mereka ya Tuhan, anak istri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka terus berharap ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan kekurangan dalam rumah tangga demi rumah tangga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.